Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis bersama anak muda luar biasa. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang jasa import dan banyak mereferensikan para anak-anak muda yang ingin memulai bisnis. Seperti apa? Di studio telah bersama kami Albert Yohanta. Apa kabar? Ya, Albert? Baik ya. Luar biasa. Iya. Ya. Beliau sangat aktif di Instagram dan kemudian sebagai jasa konsultan di bidang jasa importir produk-produk dari luar negeri, especially dari China. Dan Instagram beliau diimportin saja at instagram.com dan ada juga Instagram satu lagi yang sudah banyak juga mengedukasi, yaitu Koko Impor ya Di Pak. TikTok. Di TikTok Di ya. TikTok, betul, Koko Impor itu di TikTok. Jadi ada Instagram, ada di TikTok Koko Impor. Sahabat Tribuners bisa belajar banyak dan bagaimana cara impor barang dari luar negeri, especially from China, dan bisa memilih bisnis yang tepat untuk teman-teman sahabat Tribuners anak muda. Beliau sangat muda ya. Sangat muda, termasuk Zetlenial ya. Iya, Milenial akhir. umur 24 tahun lah. 24 tahun. Ya, milenial milenial Tahun akhir 2000, ya. betul. Zetlenial awal. Betul. Dan baru pulang dari China. kuliah di Guangzhou di China Southern University ya. South China University South Technology. China University of Technology. Betul. Dan tahun lalu pulang dan langsung memulai bisnis di jasa impor dan banyak bantu banyak yang ingin memulai bisnis. Nah, kita dengar dulu pengalaman dari Albert, kenapa kuliah di China dan bisa memulai bisnis importin aja. Silakan Oke. Albert. Awal Ini mula menarik. kenapa saya saya mau memutuskan untuk kuliah di China itu karena pada saat saya umur 16 tahun, pada saat itu masih SMA loh ya. Yang saya tahu itu hanya AliExpress dan itu importnya cuma kecil-kecilan. Dan saya mikir, wah ini opportunity di China gede banget nih. Opportunity di China gede banget. Kenapa nggak saya kuliah di sana daripada saya kuliah di negara lain gitu? Karena kita tahu China dari dulu sebagai negara produksi terbesar di dunia. Jadi kita tentu banyak orang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Jadi ya kita ikuti arahan tersebut. Kita coba kuliah di sana selama 4 tahun. Alhasil ya bisa buka jasa import dan saya punya pengalaman di sana cari supplier, berkomunikasi dengan orang China langsung, sehingga kan kalau kita lihat konotasi negatif dulunya itu orang China penipu lah, orang China suka kirim barang asal-asalan, itu bisa dihilangkan kalau sudah punya ilmunya dan bisa belajar langsung di sana gitu. Dan kenapa saya memutuskan untuk belajar di sana ya karena saya pengen bisa masukkan barang yang nggak ada di Indonesia gitu. Itu awal mulanya dulu gitu loh. Sehingga dulunya saya belajar di China ya murni untuk bisa dapetin nomor rekening di sana, dapetin nomor telepon di sana, dapetin supplier di sana, dapetin ekspedisi di ekspedisinya, dapetin ilmunya. Itu sekaligus dengan kuliah gitu. Sekali jalan semuanya. Sekali jalan dapat semuanya gitu kan. Dan luar biasa, sangat muda ya, 24 tahun langsung pulang dari China langsung dengan koneksi yang sudah ada dan pengalaman yang sudah ada, kuliah di China, international business ya. Jurusan international business, ya. betul. Kemudian mulai bisnis di Indonesia. Bagaimana bisa memulai bisnis kan itu suatu biasa, banyak yang ingin sebagai profesional terlebih dahulu. Kenapa Albert memilih bisnis? Kenapa saya memilih bisnis? Sebenarnya dari dulu, bahkan sejak SD saya udah jualan nih. Sejak SD saya jualan stiker, saya jualan apapun deh yang bisa saya jualan karena saya pengen menambahkan uang jajan saya gitu. Oke. Pada saat SMP SMA juga ada jualan casing, jualan aksesoris itu di online shop. Nah,
karena saya jualan di online shop di marketplace Indonesia dan saya nggak bisa dapetin kalau saya barangnya sama persis dengan orang penjual di Indonesia, ya tentu nggak bisa laku dong. Iya. Tentu saya harus Sudah cari banjir, barang, ya? iya cari barang di China, baru kita masukkan dan kita jual sehingga barangnya bisa laku. Iya. Betul ya. Awal mulanya seperti itu. Awal mulanya seperti mencari itu. produk yang sedikit berbeda atau banyak berbeda sehingga bisa berbeda dengan supplier yang lain sehingga Betul. menjadi pilihan. Ini uniqueness itu Unik, ada. betul. Ya. Jadi ya kita dengan kita unik ya, saya mikir daripada saya harus bekerja dengan orang lain, saya bisa buka bisnis sendiri, betul kan? Yeah. Karena saya tahu cara memasukkan barang ke Indonesia dan orang lain belum bisa, tapi mungkin nggak sebanyak itu dulunya gitu kan. Sehingga ya kita coba jualan dan ternyata lumayan berhasil pada saat itu. Lumayan Itu berhasil. tahun berapa itu? Itu pada saat masih SMA, berarti SMA. tahun 16 tahun ya? 16. 15 tahun sudah jualan online ya? Iya. Iya, berarti umur Naluri 15 tahun. bisnisnya sudah ada. Iya, naluri bisnisnya sudah ada, sehingga kalau Iya. dibilang saya harus jadi profesional ya memang saya dari dulu udah jadi sebagai bisnis owner Pebisnis istilahnya, owner, bisnis ya. sejak kecil gitu kan. Iya. Jadi saya mikir udah enak jadi bisnis, udah Iya. enak jalanin bisnis sendiri gitu Iya. daripada harus bekerja dengan orang lain seperti itu. Dan Albert, kalau berbisnis itu kan kita harus tahu jualan ya. Jualan ke orang lain atau customer kita, teman-teman kita. Kadang-kadang jualan itu ada ditolak, kemudian kita dianggap remeh, kurang uang dan sebagainya. Padahal itu adalah sebenarnya memulai pengalaman yang bagus. Bagaimana menghadapi seperti itu pada saat itu? Sebenarnya ini semua adalah hasil dari mental yang dibangun sejak kecil gitu loh. Iya. Karena sejak kecil sudah dibangun mental seorang pembisnis, sehingga kalau kita udah coba pada saat kecil udah dapat penolakan, pada saat SMP sudah dapat nggak enaknya lah gitu loh dalam bisnis, sehingga pada saat kita beneran mau serius lebih lagi dalam bisnis itu sudah biasa hal-hal tersebut, penolakan, nggak dapat closing, nggak capai target, itu sudah biasa, betul ya, karena sebelumnya sudah mengalami kegagalan yang sama. Jadi pada saat kita mulai bisnis yang real, pada saat saya mulai kuliah itu saya mulai bisnis di digital marketing sebenarnya. Oke. Saya awalnya di digital marketing dan jualan produk-produk dengan melakukan digital marketing di platform-platform marketplace serta di platform sosial media seperti itu, digital marketing. Nah, lalu pada saat itu ya saya cari produknya dan saya melakukan ads gitu loh, ads digital marketing pada saat itu, seperti itu. Dari sana mulai berkembang. Iya. Pada saat kuliah semua ditinggalkan. Kan bisnis ini kan sudah ada ketika masih SMA, sebelum kuliah ke luar negeri. Kan sudah ada digital marketing, jualan online. Ini pada saat kuliah ini ditinggalkan atau bagaimana? Sambil dijalankan. Bagaimana Kebetulan semuanya kan digital marketing, berarti kan bisa dikontrol by melalui internet ya? internet, laptop dan segala macam. Oke. Jadi bisa work from anywhere istilahnya. Dan siapa yang membantu packaging, deliver produk-produk? Oh, itu ada tim-tim internal, ya? betul. Kita udah mulai pada saat saya mulai kuliah, itu saya udah mikir tuh gimana buat sistem supaya saya bisa kuliah di luar negeri tapi bisnis di Indonesia tetap jalan gitu. Oke, menarik. Ya betul ya. Yeah. Jadi kita harus membangun sistem yang terperinci dan jelas. Oke. Ada tim-tim masing-masing yang membantu lah ya. Yang ada tim membantu di warehouse, di delivery. Betul. Dan kemudian ada tim yang untuk packaging ya. Betul. Dan kemudian ada tim yang untuk membaca informasi atau permintaan order yang masuk seperti itu ya. Betul. Itu bisa in-house, ada yang kalau saya kemarin mulai itu saya masih outsource istilahnya. Iya. Masih meng-hire orang-orang dari luar yang kerjanya itu freelance nggak full time pada saat itu ya. Iya, pada saat saya kembali ke Indonesia itu saya baru mulai in-house kan semua karyawan saya. Oke. Jadi mulai masukkan karyawan ke dalam kantor kita sendiri gitu, sehingga kita bisa menjaga reputasi kita dan komitmen bagaimanapun kita. Full time itu komitmen itu lebih tinggi daripada freelance. Ada waktu kerja, gak ada waktu mungkin dia bisa kerja yang lain. Iya, betul sekali. Dan freelance
waktu itu kan Albert kan masih muda. Bagaimana meyakinkan itu supaya bisa menjadi tim? Harus coba. Karena mungkin Lakukan aja seperti itu. kita bisa tes 1 minggu 2 minggu pertama, kalau rupanya nggak cocok kita bisa ganti tentunya kan. Jadi ya harus tes and retest, dengan kita coba terus sampai dapat, ya akhirnya kita dapat sweet spotnya dan kita jalanin gitu. Betul biasa. ya. Dan oke. Ini menarik ya pengalaman Albert. Kalau satu meyakinkan, bagaimana bisa remote control dari jauh sehingga memastikan tim-tim yang ini mereka on time, baik itu packaging, delivery maupun melayani customer secara on time. Itu kan sesuatu yang tidak nampak pada saat di luar negeri kan. Bagaimana memastikan mereka? Kalau misalnya terlambat kirim dan terlambat respon kan akan di digital itu ada diberikan penilaian, akan jelek seperti itu. Betul. Itu kemarin kita ada lakukan ya evaluasi setiap minggu ya, setiap 2 minggu, 1 minggu sekali kita evaluasi, kita cek apakah ini semua masih sesuai on track kita, sesuai SLA kita. Semua kalau masih sesuai berarti masih berjalan dengan baik. Tapi kalau ternyata ada salah satu yang bottleneck, ada yang nggak sesuai, berarti ada salah nih, misalnya di logistik nih. Apakah tim pengangkutannya terlambat masuk kah, atau ada masalah di mana, atau tim packaging terlambat kirim, itu bisa dicek kan satu persatu. Jadi kita bisa breakdown dari semuanya apa masalahnya gitu. Kita bisa breakdown gitu loh. Bisnis ini awal mula pasti ada mentor. Siapa yang menjadi mentor atau sosok yang menginspirasi Albert? Kebetulan teman-teman saya pada saat saya masih kuliah itu banyak kan yang seumuran dan pebisnis. Oke. Jadi karena kita ada circle yang mensupport, ada sekitar 10-an orang gitu ya, yang mensupport. Jadi setiap kita ada problem, kita bisa ceritakan dan mereka bisa bantu. Teman-teman ini juga akan memberikan opini ya, atau mungkin ya sedikit masukan ya, supaya bisa diambil keputusan yang sesuai. Jadi circle itu sangat penting. Circle itu mempengaruhi daya pikir kamu, mempengaruhi cara pandang kamu. Jadi dengan kita ada circle yang pasti, circle yang mendukung, circle yang sama-sama pebisnis, ya pasti jadilah pebisnis. Betul ya. Nah, Albert, kalau di Koko Import dan Importin aja, jasa apa yang diberikan saat ini? Untuk Importin aja saat ini, jasa yang saya berikan adalah jasa import. Kalau dibilang jasa import, pasti sudah banyak di luar sana jasa import yang seperti ini. Tapi yang berbeda dari Koko Import dan Importin aja itu adalah karena saya dulu kuliah di China, karena saya dulu pengalaman belajar di sana selama 4 tahun dan mengerti supplier, mengerti cara komunikasi dan mengerti cara pembayaran, sehingga yang saya bisa tonjolkan di sini adalah saya bisa mencari pabrik atau supplier, atau misalkan kalian mau cari barang yang lebih customized, itu bisa saya bantu komunikasikan, bantu saya cari pabriknya, bantu cari suppliernya seperti itu, dan bisa membantu dalam jasa pembayarannya sekaligus serta jasa pengiriman sampai ke Indonesia. Oke, jadi ini akan sangat membantu para pebisnis yang ingin calon pebisnis yang ingin memulai bisnis ya. Misalnya nggak tahu ini mau bisnis apa, bisa cari Koko Import. Oke, katakanlah saya mau bisnis casing handphone, atau mau bisnis elektronik, atau mau bisnis tools, atau mau bisnis houseware, atau mau bisnis yang lainnya. Betul. Koko Import bisa Koko Import bisa bantu. Importin aja bisa bantu. Karena sejauh ini klien-klien kita ya seperti itu juga, yang cari casing, cari houseware, cari fashion, cari elektronik, itu karena mereka pengen produk di Indonesia mungkin sama-sama aja semuanya kan. Mereka pengen yang lebih lebih unik. Pengen SKU yang berbeda, atau mereka pengen menaikkan harga jual mereka dengan cara bundling, atau mereka pengen membuat packaging dengan brand mereka sendiri. Itu bisa juga dari China langsung gitu loh. Berarti Koko Import ini ada jasa impor dari China ke Indonesia, itu dari pembayaran, selecting supplier sampai ke jasa pengiriman sampai ke Indonesia. Dan itu sudah berjalan berapa lama?
Kalau saya sendiri impor itu sudah 4-5 tahun. 4-5 tahun sendiri. Untuk Sendiri. distribusi sendiri. Untuk distribusi sendiri untuk teman-teman saya internal yang circle itu Internal circle itu internal circle itu di Indonesia atau di luar negeri? di Medan. Di Medan. Iya, teman-teman Oke. Medan. Oke, mereka Jadi- butuh produk yang ingin dijual. Albert yang bantu carikan sampai masuk ke Indonesia. Betul, awalnya seperti itu. Mulai dari teman dulu, Ya. dengan teman sudah puas, lalu di tahun lalu saya baru mulai diimportin aja. Oke. Baru saya buka untuk publik seperti itu. Dan tahun lalu baru pulang ke Indonesia ya? Iya, tahun lalu. 2 tahun lalu lah. 2 1 tahun setengah lalu. lalu, betul. Oke. Dan sudah mulai in-house kan semua karyawan freelance ya? Betul. Yang freelance mungkin sudah kita cut dan kita in-house sendiri, In-house yang sendiri baru, ya? betul. Oke, in-house sendiri ya. Betul. Biasa. Itu kan tidak mudah ya untuk memulai bisnis sampai memiliki tim sendiri ya. Bagaimana untuk misalnya pembiayaan, tentunya harus mengontrol keuangan yang sangat bagus sekali ya. Di samping mengontrol keuangan juga customer yang konsisten supaya tim yang sudah ada sama perusahaan itu mereka juga aman, nyaman dan ikut berkembang bersama. Betul, dan betul. SOP juga ya. Betul. Kalau dulunya mungkin pengalaman saya itu karena saya digital marketing, itu kemarin sempat hire sampai 40 orang karena perlu banyak CS, banyak advertising, banyak tim konten. Karena mereka kan harus komunikasi dengan customer, harus banyak CS dong. Brand ya. Iya, brand. Ya. Ya kan? Digital marketing yang sebelumnya sampai ada 40. Iya, 40 orang. 40 orang tim. Betul. Ini untuk membantu para pebisnis atau perusahaan untuk melakukan digital marketingnya. Bukan. Kalau ini saya brand sendiri. Oke. Ini bukan saya bukan agency, tapi itu saya pada Untuk saat itu promo betul, brand sendiri. promo ya? brand sendiri. Sampai 40 orang. 40 orang kemarin. Dibagi beberapa tim gitu loh. Ya, itu untuk distribusi produk-produk yang Brand punyanya sendiri. Albert sendiri Iya, ya. saya sendiri. Yang ada yang bagian barang impor, ada yang barang Indonesia juga. Iya. Jadi barang apapun yang menurut saya opportunity ya bagus, kita digital marketingkan dan Jualan via online. jualan via online Dan istilahnya. itu platform apa yang dipilih pada saat itu? Berapa platform? Pada saat itu yang kita pilih adalah Facebook sama Instagram ya, Untuk branding. untuk branding digital Tapi marketing. untuk jualan Tetap di marketplace seperti Marketplace yang Shopee, ada ya? Tokopedia dan segala macam. itu Iya. nanti dikoneksikan ke Betul, ke ke marketplace marketplace-nya, ya? betul. Seperti itu. Hmm. Karena pengalaman digital marketing menghandle puluhan orang itu sebuah tantangan yang cukup besar gitu loh. Karena itu harus pintar-pintar memanage biaya iklannya, ya. harus pintar-pintar manage omset serta profitnya serta HPP-nya, itu semua sudah di training sejak awal Oke. gitu. Bagaimana selecting produk yang cocok? Betul sekali. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Oke. Ada test case misalnya berapa lama dan kemudian produk itu harus difference, harga itu harus kompetitif atau how to select Kalau dulu best product? dalam pemilihan produk kita cari niche biasanya. Oke. Kita mau main di niche apa? Kalau misalkan saya seorang pebisnis barang rumah tangga, berarti saya mainnya di niche houseware. Ya. Kalau saya niche-nya di barang-barang kesehatan, kita mainnya di niche obat madu misalkan, Oke, obat-obatan. Atau kita kalau misalkan di niche fashion, ya berarti kita jualan yang barang-barang fashion. Pada saat itu fokus di mana, Albert? Di barang Dan kesehatan. tim. Oh, barang kesehatan. Iya. Untuk konsumsi atau untuk luar? Untuk konsumsi secara luar. Oh, oke. Alat refleksi seperti itu. Oh, oke. Pijat-pijat refleksi, obat-obatan madu gitu seperti itu. Iya. Madu Nusantara atau madu-madu yang dari Madu lokal. gitu Madu lokal ya. betul. Dimarketingkan di digital marketing seperti Oke, itu. oke. Bagaimana bisa mengidentifikasi kebutuhan needs-nya itu? Semua harus di testing dulu. Test case. Test case. Test case jualan, laku, repeat Baru lagi. di scale up lagi. Di scale up betul. Kita kan test case-nya bisa dengan digital marketing. Ya. Kita tinggal iklankan dengan budget, misalkan kita set budget 1 minggu 1 juta, kita Ya. lihat hasilnya. Kalau misalkan bagus, berarti bisa kita lanjut ke tahap produksi. Ada comparison produk misalnya sebelum menjual produk ini dari segi penetapan harga, kemudian distribusi,
keunggulan produk ada dibandingkan dulu terlebih dahulu, maksudnya melihat kompetitor siapa aja yang ada di marketplace. Tentu. Kita tentu lihat semua kompetitor yang ada, apakah ini barang ada kompetitor atau enggak. Kalau ada kompetitor, apakah kita bisa memakan market share-nya mereka? Itu kita perhitungkan dulu dan kita testing. Kalau rupanya setelah kita testing ternyata meskipun kompetitor itu sangat besar, rupanya kita testing masih jalan, berarti market share-nya sangat besar dong. Belum habis dimakan, jadi masih bisa memakan kue-kuenya gitu. Kuenya belum dibagi habis. Seperti itu. Ada potensi seperti itu. Dan sekarang fokus di jasa impor. Kenapa? Yang bisnis yang lama ini kenapa? Kalau yang digital marketing digital marketing ini masih ada? Udah saya cut loss semua. Cut loss. Iya, udah saya cut loss semua. Karena di digital marketing itu kan kita perlu yang namanya biaya iklan yang sangat besar. Makin hari di awal tahun 2020 itu digital marketing masih berjaya-jayanya karena belum banyak masuk ke dalam bisnis tersebut. Semua baru mulai masuk ya, dari offline ke online ya. 2020 ya. 2020. Before COVID ya. Before COVID itu masih offline tuh masih market yang gede. Market yang gede, betul. Dan pada saat COVID itu kan semua gila-gilanya online. Fokus ke digital. Iya, itu pada saat itu semua orang fokus ke digital bukan. Nah, pada saat itu penjualan udah mulai naik drastis tuh. Karena semua orang pasti main HP terus. Semua orang melihat. Betul. Kita branding apapun pasti jalan. Dan pada saat COVID mulai berakhir, semua balik ke offline. Tapi yang masuk ke bisnis digital marketing tentu udah menumpuk di sana. Pemainnya terlalu banyak. Sedangkan marketnya udah mulai udah offline, udah mundur semua kan? Udah mundur ke offline. Betul. Sehingga ini menjadi red ocean betul, kompetisi yang super dan iklannya sudah mulai mahal semua. Maksudnya cost per acquisition customer-nya itu sudah mulai naik harganya. Karena efektivitas sales-nya juga udah menurun. Cost per akuisisi udah menjadi naik. Menjadi naik, betul. Jadi itu impact berapa persen kira-kira? Kalau kemarin, menurut pribadi dan tim itu research itu pada saat 2020 mulai COVID, semua orang kan main di digital karena gak ada pilihan kan. Betul, mau jualan apa dan sebagainya semua kita harus melalui online. Betul. Dan digital itu lagi booming yang pada saat itu. Betul. Dan bukan berarti pemainnya yang semakin banyak, tapi ya mungkin ya dari awal itu sudah banyak, tapi karena customer sudah mulai move ke online, shifting ke offline kembali, sehingga ini menjadi over kompetisi, betul. Dan makin banyak brand yang masuk, makin makin banyak masuk tentunya kan, yang dulunya main offline sekarang juga main fokus ke online terus. Kenapa melihat fenomena seperti itu, Albert? Maksudnya online kan membantu banyak orang. Misalnya saya nggak perlu ke toko, buang waktu, kemudian mungkin tawar-tawar dan habis itu diskusi. Kemudian kalau kita nggak beli kan kadang-kadang malu juga, ya kan? Betul. Ada perasaan segan. Kalau di digital ini kan kita lihat, ya udah kalau nggak sesuai ya kita closing aja. Kenapa? Memang kenapa bisa shifting seperti? Padahal kan digital sangat membantu. Kenapa saya shifting gitu ya? Customer-nya bisa shifting. Sebenarnya bukan customer-nya yang shifting, tapi memang kita kalau lihat brand-brand itu semakin berani untuk mengeluarkan duit yang gede. Siapa yang paling berani mengeluarkan duit yang paling gede, itu dia yang menang. Jadi kalau misalnya saya berani keluar duit satu hari 10 juta, di luar sana ada yang berani keluar duit 100 juta, berarti bisa saya kalah dong. Leading di search engine ya. Iya, misalkan seperti itu saja. Berarti kompetitor yang lain itu bakal dikalahkan. Jadi duit siapa yang paling gede itu yang bakal menang. Bakar duit terus jadinya kan. Seperti perusahaan-perusahaan di Indonesia semua tech company semua juga bakar duit biar bisa memakan market share yang paling besar. Ya, siapa yang berani keluar duit paling besar itulah jadi pemenangnya, seperti itu. Tahun berapa mulai terasa itu kompetisi yang super hebat? Di 2022 ya. Itu 2022. mulai terasa agak hyper competition di sana pada saat itu. Di mana semua brand awalnya kita lihat cuma satu kompetitor, ya kan? Ternyata setelah kita berjalan 1-2 tahun, kompetitor jadi 20-50. Berarti semua saling memakan gitu kan. Jadi ya siapa harga budget paling gede itu yang menang. Betul, seperti itu. Akhirnya karena super competition itu walaupun
kita memiliki produk yang bagus juga nggak ngefek. Ngefek, tapi mungkin akuisisi customernya itu jadi lambat ya. Semua orang juga offering the best atau mungkin Betul. produk yang bagus juga. Produk juga improve semakin kuat ya. Betul. Semua orang juga brandingnya makin kuat. Semua orang misalkan endorse artis. Artis semua pakai Betul, artis itu semua. Ya. artis sekali endorse bisa 50 juta cuma video 1 menit kan. Bisa-bisa cuma bayar 50 juta untuk 1 menit video muka mereka gitu. Tapi karena ingin menjual banyak dan terkenal, akhirnya lah endorsementnya semakin banyak ya. Betul. Selebgram, artis semua apa yang menjadi brand apa ya, advertising atau mungkin artis-artis yang untuk sebagai brand ambassador membantu di pengembangan produk perusahaan. Nah, saya pernah diskusi sama satu perusahaan FMCG yang gede, ya sang gede. Pernah kita cerita di sharing di Inspirasi Bisnis di Tribun juga, Direktur Internasional Marketing. Kabarnya sang direktur ini melakukan research. Itu perusahaan multinasional, sudah multinasional karena banyak negara ya. Dia ekspor ke mana-mana. Jadi di digital ini yang menjadi top of mind atau brand awareness yang diingat customer adalah diskonnya. Betul. Tetap harus harga coret. Ya, Tetap harus. karena yang diingat walaupun karena terlalu banyak listing produk yang sejenis, dan kemudian apa yang paling bagus? Pasti mereka filter harganya. Baru kedua adalah cek produk ingredients dan kemudian performance dan apapun referensi atau komentar dari produk itu. Sebenarnya harga itu relatif ya, tergantung kita brandingnya mau kemana. Ya. Kalau kita brandingnya eksklusif, luxury, Ya. tentu kita bisa jual lebih mahal. Ya. Tapi kalau kita brandingnya mungkin untuk yang menengah ke bawah, Ya. itu tentu harus hajar dengan harga-harga diskon gitu. Oke. Jadi Yang kita lihat ke bawah segmen. itu memang diskon masih paling efektif. Masih paling efektif. Sangat efektif. Harus harga coret itu. Harga coret ya. Iya. Kalau nggak harga coret itu ini normal Iya. dicari. Jadi di top of mind customer itu adalah masih harga ya. Iya, Diskon dan diskon. Ya. Betul. Harga itu iya betul. Segmen menengah ke bawah ya. Betul, Itu segmen apa aja? Semua lah ya, FMCG, Semua. food dan sebagainya. Semua pasti ada main di harga menengah ke bawah. Kalau high end itu baru price tidak sensitif ya. Betul, itu price bisa dimainkan mau segala macam, tinggal kita brandingnya seperti apa untuk barang-barang yang menengah ke atas. Tapi kan di digital ini, Albert, itu kan semua bisa menjadi pebisnis dalam dan luar negeri. Medan, Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Makassar, Pontianak, Balikpapan, everyone can do it. Betul. Dan sourcing itu bisa di mana-mana saja. Sehingga untuk produk yang sama kadang-kadang kita udah memikirkan ini adalah udah best price. Ternyata mereka bisa dapatkan. Ada subsidi silang yang diberikan. Misalnya kita udah jual murah ini, ternyata dia nggak mau untung dari ini. Dia cross-selling yang lain. Cross-selling barang lain. Itu kan berarti digital ini kan semacam apa ya? The Red Ocean yang saling kanibal. Ya, seperti itu. Ada plus minusnya. Ada plus minus ya. Customer diuntungkan, Ya. sedangkan para business owner Ya. harus mutar otak gimana supaya bisa memenangkan hati customer, bisa memenangkan market share yang Red Ocean ini. Ya. Itu harus putar otak lebih banyak lagi, lebih mencurahkan pikiran, hati, Energi dan lebih besar lebih besar lagi lagi. ya. Betul. Tapi banyak brand-brand yang saya handle saat ini yang berafiliasi dengan tim importin aja, itu kebanyakan yang saya lihat yang existing saat ini itu mereka benar-benar kuat banget brandnya. Oh, berarti branding itu sangat kuat ya. Branding mereka sangat kuat sehingga Sangat kuat dalam arti kata apa? Edukasi, kemudian iklan, kemudian aktivasi beberapa kegiatan itu dilakukan, atau dari segi brand produk itu sendiri, misalnya packagingnya dibagusin, kemudian quality produk itu dibagusin, service level itu dibagusin, atau seperti apa untuk meningkatkan brand yang kuat itu mereka yang pertama dari sosial media, mereka berinteraksi dengan customer mereka. Engagement kuat. Misalkan juga di TikTok mereka engagementnya dengan customer, mereka bisa FYP terus, itu juga salah satu faktor
engagement dengan customer kuat. Dengan begitu mereka dapat free marketing, mereka bisa customer bisa ingat nih, ada brand ini, masih ada brand ini. Oke. Sehingga itu Berarti jadi free marketing. engagement to customer itu menjadi sangat penting, dan sometimes terkadang customer yang loyal ini bisa juga menjadi part of corporate ya, atau Betul. perusahaannya. Mereka bisa branding, mereka bisa menjadi katakanlah brand loyalis ya, Betul. yang akan menceritakan produk-produk keunggulan. Betul. Itu syaratnya apa? Kita kasih hadiah atau kita ajak kerjasama? Sebenarnya Lebih efektif mana? Ajak menjadi bisnis partner perusahaan atau gimana? paling efektifnya sebenarnya barangnya kualitinya harus sesuai dengan ekspektasi. Oke. Sesuai ekspektasi dengan harga ya. Jangan apa yang di foto di delivernya under Betul. expectation. Harganya sekian, kemahalan tapi barangnya jelek. Kalau harganya murah tapi barangnya oke banget, tentu Ya. mereka puas juga dong. Ya. Jadi brand quality itu harus sejajar dengan harga barang yang dijual. Pastikan terlebih dahulu ya. Pastikan terlebih Brand dahulu. sejajar. Lebih tinggi lebih bagus. Lebih tinggi lebih bagus. Berarti kita sourcingnya bagus banget ya. Harus bagus banget. Quality itu yang menjadi top priority. Quality menjadi top priority sehingga customer bisa loyal. Ya. Dari customer bisa loyal, kita mau jualan SKU apapun, SKU yang baru, mereka bakal langsung beli atau tetap loyal jadi loyal. Dia percaya. Dia percaya gitu loh. Di dalam digital marketing ini, corporate brand lebih penting atau produk brand? Corporate brand lebih penting atau Produk brand. Kalau produk brand kan kita bisa jual berbagai macam produk A, B, C, namanya beda-beda. Tapi kan kalau nama perusahaan itu kan satu. Corporate itu nama perusahaan. corporate brand. Ya. Corporate brand paling penting. Paling penting. Paling penting. Misalnya saya katakanlah importin aja atau Koko Impor. Setiap impor jasa apapun ada jasa, misalnya importir, jasa pemilihan seleksi berbagai jenis sourcing kan. Betul. Tapi mereka akan kenal Importin aja. Ya, Iya, betul. walaupun produknya beda-beda. Betul. Jadi brand induknya itu siapa gitu. Ya. Semua orang akan mengingat brand induknya. Ya. Jadi kalau kita mau buat anak usaha baru, Ya. mereka tinggal kita bilang ini anak usaha adalah brand induk ini. Mereka bakal langsung ini sudah terkenal nih, ini sudah terpercaya. Berarti bangun brand kepercayaan itu di induk ini sangat penting ya. Induk ini misalnya Unilever nih. Ya. Unilever banyak cabang, banyak brand. Ya. Grup Jarum banyak brand. Itu mereka bakal Grup Jarum nih, grup Ya. Unilever nih. Langsung percaya nih barangnya bagus. Top Oke. gitu loh. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana memulai bisnis. Bagaimana mulai Misalnya bisnis? Oke. ada yang cari, Albert, saya kepengen bisnis, apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa dibantu oleh Koko Import dan importin aja? Kalau Apa sarannya? jujur kalau saya bilang memulai bisnis kalau mau langsung import itu lumayan salah besar. Karena biaya dan produknya belum di test case di Belum di test customer case, ya. betul. Karena kalian belum tahu kalian fit nggak di market ini. Barang kalian bakal market fit nggak? Ya. Kalau barangnya kalian udah impor nunggu laut 30 hari, itu ada biaya impor, barangnya udah kalian stok ribuan piece misalkan, rupanya barangnya tidak market fit, Ya. ya jadinya dead stock dong. Oke. Betul ya. Jadi kalau kalian mau mulai bisnis, tentunya kalian coba dulu jual barang kalian sendiri dengan brand kalian sendiri, jual produk lokal dulu gitu loh. Laku, diterima di market, dan kemudian baru selecting sourcing yang quality dan skalanya lebih besar. Betul. Untuk Banyak bisa kan brand mengisi ya. market. Brand-brand yang saya pantau itu dan yang import sama kita itu banyak kan mereka sudah berjalan gitu loh. Kalau yang masih baru itu saya bisa lihat ini masih baru nih brandnya, atau dia masih testing. Ya. Bisa kelihatan itu dia sekali import, habis itu 1 tahun lagi nggak import lagi. Nggak import gitu. lagi ya. Iya, karena ketahuan berarti brandnya nggak jalan atau mungkin Ya. barangnya belum market fit. Ya. Dan dia nggak bisa menambah SKU karena dia belum ada customernya juga. Oke. Customer dia nggak dapat feedback dari customer perlu apa, dia masih meraba-raba gitu kan. Oke. Jadi yang paling penting kalau kalian mau mulai bisnis itu mulai dulu dari bangun brand kalian sendiri dulu, lalu kalian harus perkuat brand kalian sendiri dengan produk lokal kalian sendiri dulu. Lokal terlebih dahulu. Lokal terlebih dahulu. Saya bukan, meskipun saya bantu import, saya nggak menggembor-gemborkan untuk import terus gitu. Karena loh. risikonya besar ya. Iya, resikonya besar. Bisa dead stock. Betul. Dan kemudian
terjadi kompetisi sehingga sometimes itu harus cut loss seperti Betul. itu. Jadi saya cerita dulu, saya bilang dulu di awal bahwa nggak seindah Yang dibayangkan. Jangan bilang impor itu bisa cuan beribu-ribu persen, beribu kali lipat. Itu kalian harus self assessment juga lah ya. Oke. Nah Ya, itu gitu loh. pada saat sekarang setelah 2003 awal kan semua udah resmi lah ya. Itu artinya COVID bukan menjadi pandemi, tetapi sudah selesai pandemi. Selesai. Dan berapa persen terjadi pergeseran di offline kalau dilihat dari trafficnya? Pergeseran ke offline. Setahu saya mungkin hampir separuh ya. Hampir separuh ya. Mungkin screen time-nya kalau kita bilang dari screen time, Ya. yang mungkin dari orang nonton HP dari jam 9 pagi sampai 5 sore dulunya. Ya. Jadinya karena mereka harus bekerja, yang screen time mereka yang dari 8 jam jadi 1 jam karena cuma istirahat 1 jam. Berarti ya karena harus masuk kantor, Betul. harus rutinitas seperti biasa. betul, jadi screen time-nya menurun. Dengan begitu ya engagement ininya menurun, viewer usage-nya menurun. Kayak di marketplace Indonesia juga mengalami hal yang sama kan. Mereka pada saat pandemi viewernya naik drastis, pemakaian usernya naik sampai beribu-ribu persen. Setelah pandemi selesai, usernya menurun. Iya kan? Setelah itu mereka bakal membakar duit siapa bisa memakan market share yang sudah ada gitu. Diimportin aja. Banyak kan brand-brand yang sukses itu mereka jual secara offline atau online. Brand-brand yang saya mungkin pantau, mereka repeat dan ada apa ya? Ada yang jual retail, ada yang jual di retail, ada yang jual di online juga. Kombinasi lah ya. Kombinasi, ada yang dua-duanya. Iya. Mereka pakai multi channel. Karena mungkin yang klien-klien saya itu banyak kan anak muda ya. Anak muda, umur 20 sampai 30-an tahun. Jadi ya pasti pemikiran mereka harus online, marketing, digital, dan pasti lebih ini ya daripada buka toko ribet buat dia gitu kan ya. Buka toko kan udah satu modal. Buka dan harus ada waktu untuk buka tutup toko ya. Betul. Dan majority online. Majority saya lihat banyak kan online. Majority online ya. Mereka mau menambah SKU mereka, mau menambah produk mereka lebih unik ya, mereka tinggal posting di online aja. Orang tinggal ini cocok nih, tinggal cek udah selesai kan. Lebih gampang daripada offline gitu. Ya, tetapi kan online kan semakin crowded. Yang sudah loyal ya tetap loyal ke brand itu gitu. Mereka tetap bakal ingat ke brand itu. Pertama adalah quality. Iya, quality dulu. Faktor lain ya sukses dalam bisnis. Faktor lain dalam bisnis yang sukses itu selain brand quality ya tentu service kita sendiri ya. Kalau service kita buruk, tentu orang pasti kabur ya kan. Kalau service kita top, ada komplain misalkan, kita langsung kasih kompensasi, kasih penggantian barang. Kalau kita acu tak acu ya mereka customer ada mulut juga kan, mereka bisa mau tumat akhirnya bisa makin lama makin menurun juga. Pernah nggak salah di dalam referensi atau memberikan rekomend kepada customer? Quality yang datang itu ada berbeda. Mungkin ada, sebentar saya mikir dulu. Ada aja sih, pasti ada. Karena nggak mungkin kita import 1000-an customer itu nggak ada yang defect sama sekali kan. Kalau sistem dari kita importin aja itu, kita kalau supplier yang kita bantu cari itu tentu kita tanggung 100%. Kalau misalkan berani, maksudnya pertanggungjawabannya sampai 100% ya. Betul. Kalau berbeda quality yang datang. Betul. Di quality dengan sampel awal yang di. Karena kita bisa bantu klaim ke supplier. Supplier bisa bantu klaim, kita bantu klaim ke klien. Tapi kalau misalnya supplier nggak bisa bantu klaim, itu kita negosiasi lagi. Tapi biasanya kalau nominalnya nggak terlalu ya kita pasti klaim 100%. Tapi kalau misalkan ada defect atau apa, itu kadang supplier juga oke banget kalau mereka mau mengirimkan barangnya ulang gitu loh. Mereka mau banget. Karena seperti yang saya biasanya cek ke supplier begini, kalau misalkan ada problem. Saya bilang kita kan mau bisnisnya panjang nih, jangka panjang. Tapi kalau ada problem sedikit gini aja kamu nggak bisa selesaiin, ya saya gimana bisa mereferensikan klien-klien saya ke supplier kamu, ke pabrik kamu, sehingga dia mau nggak mau
ya udah deh, ini Masuk bisnis long akal. term, Make sense ya. bisnis long term, sehingga dia Dia akan tanggung jawab. ya dia akan tanggung jawab tentunya. Itu salah satu triknya gitu. Ya itu di bisnis ini kan adalah komitmen ya. Iya. Komitmen dan jangka panjang. Kalau sekali bisnis ini kan bukan hanya sekali, tapi Betul. bisa generate income itu dan profit itu adalah sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang yang sudah bagus. Nah, berapa banyak biasanya yang diimpor? Apakah partai kecil juga bisa? Partai paling kecil itu berapa? Berapa? Kalau dibilang partai paling kecil, bahkan impor satu packaging gini aja nggak bisa. 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 Itu bisa dilayani. Karena oleh kan importin aja. Klien-klien saya kadang perlu sampel dulu kan. Oke. Mereka mau sampel kayak gini, sampel botol yang lebih unik lah misalkan. Ya. Kalau kita nggak bisa layanin impor partai kecil, gimana bisa ke tahap sampling Oke. gitu loh. Dan jadi itu paling kecil 100.000, 50.000 juga bisa kita layani gitu bisa kan. dilayani Nggak ya? saya pandang oh ini besar ini kecil, enggak. Oke. Jadi ya saya percaya semua pebisnis pasti pengen bisnis yang dari kecil itu makin lama makin besar. Oke, dan itu artinya importin aja bantu bayar tax import dan sebagainya ya. Betul, saya yang bantu diterima all semua. in ya, semua All in. pembayaran pajak, kemudian Biaya impor apa segala macam. transportasi yang paling efektif seperti Betul. apa, dia bayar final. Final seperti itu. gitu. Karena kan klien-klien kita kan pasti nggak mau pusing ya. Mereka Ya. handle bisnis saya tahu lah karena saya dulu pembisnis kan. Handle bisnis itu udah pusing banget. Kalau mau pusingin satu hal ini lagi ya tentu Ya. untuk apa cari saya gitu kan. Kenapa pindah ke jasa import ini? Lebih simpel ya. Punya banyak waktu ya sekarang. Tim yang kerjakan. Kalau retail kan harus pantengin, mikir lagi, branding dan sebagainya. Ini lebih jasa. Oke, tinggal ini yang sebelumnya kan bisnisnya itu B2C ya. B2C. Business to customer. Sekarang B2B ya. Bagaimana melayani customer perusahaan corporate, sehingga you mau apa ya, ini ada referensinya. Mungkin itu pilihan dari segi apa memilih seperti itu. Waktu Dulunya pada saat teman-teman saya minta bantu impor, mereka bilang lu mending bantu saya impor aja deh gitu loh. Karena produk saya udah nggak cukup gitu, mereka bilang. Ini barang Indonesia udah habis semua, jadi bantu impor gua aja. supaya gitu ada loh. SKU lebih Ada lagi. SKU lebih lagi. Saya mikir kalau saya harus jalanin bisnis saya sendiri dengan jasa impor, sebenarnya ini bertolak belakang. Kenapa? Karena bisa saja orang mikir nih. Customer importir gak akan pilih kita karena dia takut kita kerja bisnis dia kan. Iya, dia takutnya harus memilih ya pada harus saat memilih itu, pada ya. saat itu. Nah. Kita harus milih antara bisnis sendiri atau bisnis impor. Kalau kita jalanin bisnis sendiri dan impor dua-duanya, Pasti customer akan kecewa Customer karena mikir. dia mikir oh you akan jual barang dia. barang dia yang sudah Iya, laku ya. betul. Jadi Oke, saya akhirnya komitmen memilih satu, benar. memilih satu. Ya, ya. Sehingga komitmen saya itu diimportin aja adalah saya disclose semua informasi barang-barang supplier kalian itu nggak bakal di public atau nggak bakal saya pakai sendiri. Oke. Itu salah satu komitmen importin aja. Ya supaya menjaga lah ya privacy produk dan jaringan distribusi Betul. yang ada sama Sehingga nggak saling memakan. Nggak saling gitu. memakan. Ya. Kalau rupanya saya share klien saya misalnya minta nih, Ko Albert ini yang lagi laku apa? Kalau saya share semua, hancur dong. Iya, Klien-klien iya. saya yang lama pasti Iya, kecewa iya. dong. Jadi saya harus milih untuk mendisclose dan saya harus membuang bisnis saya sendiri. Bagaimana menjaga ini? Apa komitmen kepada customer? Misalnya ada yang mau import, cari importin aja. Bagaimana bisa trust ke importin aja? Kalian bisa aja langsung cek ke kita. Kita nggak kalau kalian mau paksakan bahkan mau membayar kita untuk Open datanya. men-open data barang kita yang paling laku itu pasti nggak bisa mau bayar berapapun. Oke, itu yang komitmen Itu diberikan komitmen kita. kepada Iya. klien-klien Kita yang nggak sudah bakal ada. terima pembayaran untuk membuka Ya. data orang atau So, jadi membagi data customer, itu nggak bakal. Kalau ingin memulai bisnis, dia harus minimal tahu dulu apa yang mau Iya, kita selalu tahu, Dijual, selalu ya? tanya. mau jual apa. Ini ya? mau jual apa? Mau niche apa? Ya. Mau produk apa? Kualitinya seperti apa, Iya. range harganya seperti Atau apa. kalian mungkin udah ada produk yang di pikiran kalian, fotonya misalkan. Ya. Kalian bantu kirim fotonya, kita bantu cariin ke pabrik atau supplier yang di China. Jadi setiap klien itu unik. Ya, artinya Nggak saling makan-memakan ya, gitu dan loh. ini relationship jangka panjang lah Betul, ya. Dan betul. ini komitmen yang diberikan oleh importin aja dan Betul. Koko Impor itu kepada seluruh klien yang ada ya untuk menjaga. Betul. Saat ini klien ada di mana saja?
seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalimantan, ada yang sampai Papua bahkan. Papua ada. Diminta bantu impor. Ada bantu impor. Jadi tapi itu partainya bisa campur-campur, yang misalnya package kecil dan sebagainya, nggak banyak juga bisa ya. Paling minimal di kita via udara kan 1 kilo. 1 kilo. Dan kalau via laut itu minimal 0,1 cbm. 0,1 cbm itu kalau kalian perkirakan itu sekitar 4 kardus aqua botol seperti ini. Oke. Botol-botol minuman. Minimal kalau kargo laut itu 4 botol minuman ini. 4 kardus. 4 kardus. 4 kardus botol minuman seperti ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu paling minimal. Dan custom clearance itu semua dibantu. Itu dibantu semua. Dibantu. Artinya dari segi legalitas pajak dan sebagainya udah clear semua. Udah clear semua. Sehingga customer nggak perlu pusing-pusing lagi dan mikirin. itu bisa dihitung-hitung, ini kalau impor ini biayanya seperti apa, semua bisa pajaknya dihitung seperti apa. Di awal dulu seperti itu. Sehingga pada saat barang sampai Indonesia, mereka nggak terkejut nih. Ini kenapa ada tambah biaya dan kenapa semua udah clear ya. Semua udah clear gitu loh. Jadi mereka nggak bakal terkejut, nggak bakal pusingin nanti sampai Indonesia mau bayar berapa lagi ya. Dan mereka semua bisa diestimasikan. Dan harga jual juga bisa diestimasi. Betul, ya? HPP sudah bisa tahu. HPP pasti final sampai Indonesia, sampai Jakarta itu bisa kehitung. Banyak kan di mana? Jakarta, Medan, Surabaya? Jakarta, Jawa sih. Jakarta Jawa, paling dominan. Paling dominan klien itu, customer klien itu di Jakarta ya. Betul. Padahal stay-nya Medan. Di Medan. Bagaimana melayani mereka? How to serve. Semua by online. Jujur luar biasa juga. Puji Tuhan, saya mikir kenapa ya mereka bisa percaya sama saya. Padahal saya di Medan. Ketemu aja enggak. Tapi mereka bisa mentransfer duit segitu banyak untuk. Bagaimana building trust itu? Salah satunya membuat konten di TikTok, di Instagram sih. Itu yang paling penting. Karena kita interaksi tiap hari. Komen, buat story. Yang penting sosial media kita tetap hidup dengan muka kita sendiri, karena saya ada personal branding ya. Jadi muka kita kalau hidup tiap hari, tentu orang percaya ini orangnya jelas gitu loh. Gak akan lari nih. Gak akan lari istilahnya. Gak akan macam-macam ini kan. Karena mempertaruhkan nama baik. Nama baik, betul. Karena kalau sebuah perusahaan gak ada sosok belakangnya atau man behind-nya itu gak muncul, ada apa nih kira-kira kan? Berarti antara corporate branding, induk brand sama the man behind itu sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Kalau man behind-nya sampai berani turun, kayak Pak Hermanto Tanoko berani turun, ya itu kan semua orang bakal percaya. Ini sangat legit sekali gitu kan perusahaannya. Artinya dia memang percaya dengan brand dia sendiri, percaya dengan perusahaan dia sendiri, sehingga dia pede untuk muncul mukanya di depan publik, betul ya. Itu salah satu faktor sih yang bisa jadi penentu kepercayaan customer ke importin aja dan ke Koko Import, seperti itu. Menarik sahabat Tribuners ya, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Albert Yohanta sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya memilih bisnis, kemudian bisnis mulai dari mana, apa yang harus dipelajari. Yang penting di sini tadi diskusi adalah, pertama, ingin produk itu laku dan sukses dijual adalah first quality. Ya, betul. Quality harus bagus, dan kemudian fair price atau competitive pricing. Tapi quality tidak boleh negosiasi, karena kalau kita membeli harga dengan quality yang di bawah, mungkin akan terjadi ketidakpuasan atau tidak bisa tahan untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau quality bisa lebih bagus dengan fair price, itu adalah sourcing yang bagus, dan itu pasti akan menjadi pilihan customer. Kedua, pelayanan yang baik, apa yang diucapkan itulah yang diberikan, dan kemudian pengiriman itu harus cepat, dan kemudian inovasi secara terus menerus sehingga produk itu bisa tahan, dan bahkan semakin banyak yang pilihan oleh customer ke depannya. Itu yang saya dapat. Memang ini bisnis sekarang, cara berbisnis milenial dan zillennial ini memang berbeda. Mostly digital, non-sourcing, personal branding, jualan dengan digital marketing itu semakin digemari. Sebagai kesimpulan dari Albert untuk sahabat Tribuners, khususnya anak-anak muda, seperti apa yang ingin memulai bisnis? Yang ingin memulai bisnis, coba dulu kalian pikir produk apa yang dipikiran kalian, atau yang kalian gemari, atau hobi kalian, atau
apapun deh yang ada di pikiran kalian, apa yang bisa dijualin. Ya. Karena dulu pada saat saya kecil itu saya mulai dari sana. Apa yang bisa saya jualin? Apa kebutuhan dari teman-teman saya? Ya. Mulai dari kebutuhan teman-teman kita bisa, karena teman itu kan customer yang ini ya sangat dekat ya. Kita bisa tanya apapun. Dengan kita dapat feedback seperti itu, kita bisa tahu nih kalau kita scale ke 100 orang, 1000 orang itu kira-kira kebutuhannya sama nggak? Oke. Betul ya, karena dari kecil saya juga jualan ke temen. Pada saat mau mulai import juga jualannya ke temen dulu. Dari temen sudah sukses, berhasil, lalu kita lanjut ke tahap publik. Betul ya, jadi kalau kita langsung tahap publik, kita belum tahu ada feedback apa, yaitu kita asal meraba-raba marketnya. Kalau kita sudah ada tahu market pastinya, itu pasti lebih enak menjalani bisnisnya. Seperti itu. Oke, jadi ini menarik ya. Apa yang dipikirkan, apa produk apa dan jasa apa yang mau dijual, itu sudah harus ada gambaran yang jelas ya. Dan di test case di lingkaran paling dekat, teman-teman atau lingkungan yang paling dekat, apakah produk jasa penawaran yang kita berikan itu bagus nggak? Diterima. Kalau diterima baru bisa di scale up. Albert, 5 tahun ke depan akan kemana? 5 tahun ke depan Importin aja ini akan terjadi seperti apa? Apa yang bisa diberikan kepada customer? 5 tahun lagi saya pengennya lebih ke corporate yang lebih multinasional, corporate yang brand yang lebih besar, misalkan grup-grup besar kayak misalkan grup Herman Tatanoko, atau misalkan corporate yang lebih besar lah. Itu akan menjadi partner daripada importing aja di dalam sourcing ya. Betul, itu salah satu tujuan saya. Oke. Jadi kalau bisa mainnya lebih naik level dari yang B2B menengah ke bawah, lalu nanti naiknya ke B2B yang menengah ke atas. Artinya Albert ini akan menjadi jasa sourcing yang quality dan trust, dipercaya. Betul. Oke, thank you Albert sudah sharing ke sahabat Tribuners ya. Anak muda luar biasa memulai bisnis dan mulai bisnis dengan solusi, dengan sourcing, mencari sebuah celah yang tidak terlayani sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik ke customer Indonesia ya. Semoga banyak milenial dan zilenial yang semakin maju ke depan, dan memang inilah saatnya memulai bisnis dan bisa berkembang ke depannya. Thank you sahabat Tribuners sudah bersama kami 1 jam. Sampai jumpa inspirasi bisnis di setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa kembali. Thank you.